Tes komputer. Ya, terakhir kita membahas tentang teori pembakaran ya. Sekarang kita masuk ke alat-alatnya ya. Jadi nanti kita coba lihat cara kerjanya, kemudian bagaimana kita mengevaluasi distribusi energinya ya. Jadi saya mulai dengan gas engine dulu ya. Karena yang paling kelihatan gas engine. Materinya bisa di-download di Spada ya. Jadi salah satu pengguna energi terbesar yang memanfaatkan pembakaran dalam atau internal combustion itu adalah diesel dan gas engine ya. Aplikasinya masih dipakai di power plant, apakah itu berbahan bakar batu bara ya, coal yang padat, ataukah itu berbahan bakar liquid ya, diesel, ataukah yang gas. Biasanya yang gas itu kalau dekat dengan sumber gas ya seperti milik Pertamina gitu ya untuk menggerakkan electricity di sistem mereka atau power plant yang dekat dengan eh, apa istilahnya stasiun gas ya yang jauh biasanya menggunakan diesel atau menggunakan coal ya seperti Suralaya itu dia menggunakan coal ya batu bara. Nah ini secara general diagramnya ya. Jadi ini untuk yang diesel engine ya, diesel engine. Jadi prinsipnya adalah dia merubah chemical fuelnya batu bara di engine-nya ini dengan pembakaran dalam internal combustion untuk menghasilkan eh, apa namanya eh, high flue gas ya. Kemudian eh, digunakan untuk atau untuk menggerakkan piston, kemudian untuk menggerakkan generator ya lewat putaran mekanikal, kemudian generatornya dengan ada alternator menjadi elektrikal ya. Jadi ini mekanismenya perubahan energi dari chemical ke mekanikal menjadi elektrikal. Ya, jadi gas, diesel dan gas engine generator merupakan salah satu jenis internal combustion atau mesin dengan pembakaran dalam, di mana proses konversi terjadi adalah dari kimia, mekanik menjadi listrik ya. Jadi ini diagramnya seperti ini secara general. Kemudian engine-nya ada di tengah sini, ada gas buangnya, ada sistem pendinginnya, kemudian powernya di sini ya untuk menggerakkan ada piston di dalam untuk menggerakkan apa namanya generator untuk menjadikan listrik ya ini yang model portable ya bisa dipindah-pindahkan. Nah, ini jenis-jenisnya ya diesel engine seperti ini, ada gas engine, ya ini yang power juga sama. Nah, kemudian biasanya engine-nya sendiri diklasifikasikan ada yang putarannya lambat ya, jadi yang putarannya ini maksudnya menghasilkan mekanikal, kemudian sama alternator dia dirubah menjadi elektrikal. Ada yang putarnya lambat, kurang dari 300 RPM. Biasanya efeknya adalah kapasitasnya kecil ya, 1200 kW. Kilowatt itu biasanya eh, genset rumahan ya, genset rumahan atau yang biasa dibawa apa namanya nelayan ke laut gitu, yang kecil-kecil ya. Kemudian ada yang sedang, ini yang stay kayak tadi ya, yang stay tapi masih portable yang bisa dibawa-bawa ya, bisa digeser-geser seperti ini. Kemudian ini putarannya antara 300 sampai 1200. Daya yang dihasilkan lumayan besar ya, 1200 sampai 8000 kilowatt. Kemudian yang putaran tinggi, yang high speed itu sampai besar ya, bahkan sampai ribuan kilowatt. Biasanya sudah mega ya, megawatt.
Ini yang di power plant biasanya. Jadi yang lambat itu untuk yang rumahan yang bisa dibawa, penjual yang butuh listrik gitu ya, butuh genset kecil. Kemudian yang portable itu bisa mengaliri beberapa rumah dan lain-lain. Kemudian yang tinggi untuk yang power plant ya. Nah, ini kita review kembali yang terakhir ya. Proses pembakaran di engine terjadi dengan melakukan kompresi udara di ruang bakar sehingga mencapai titik nyala pada saat bahan bakar diinjeksikan langsung menyala. Ini gambarnya seperti ini. Ini disebut dengan mesin 4 tak ya, atau 4-stroke engine. Fundamentals of a four-stroke EFI gas engine may be helpful to your understanding of Mercury products. Here are the basic components of every four-stroke gas engine. Ada piston, kemudian connectingnya, kemudian ini engkolnya ya. Nah, bergeraknya seperti itu ya. Ini hisap namanya. Nah, ini kompres, kemudian dibakar, buang ya, ada 4. Jadi 4 hisap, kompres, bakar, buang. Intake manifold, valves, intake and exhaust, a fuel injector, and a spark plug. Ini businya smart plug itu busi ya. Nah, ini tahap hisapnya ya. Dia menghisap udara dari luar, kemudian dikompres. Nah, ini intake-nya ini dari udara di luar diambil. Ya, intake tahap penghisap. Nah, kemudian dikompres agar tekanannya tinggi ya. Nah, tekanan tinggi disebut dengan tahap kompresi. Nah, kemudian diinjeksikan bahan bakarnya, kemudian dia ada tahap pembakarannya. Jadi komposisi antara udara sama bahan bakar tercapai untuk pembakaran, kemudian terakhir terbakar semua, sisa bakarnya dibuang ke dalam knalpot ya, biasanya namanya knalpot atau teropong asap. Nah, itu berulang-ulang. Satu tahap kita sebut dengan 1 kali putaran ya, RPM. Nah, itu RPM-nya. Ya, berapa? Berarti 1 kali putaran kali tahap ya, yang tadi. Nah, itu berarti kalau 5.000 putaran, 5.000 sirkulasi per menit. Nah, seperti itu ya. Basically, the four-stroke EFI engine does this smoothly, quietly, and reliably for years and years of operation. Ya, nah, itu gambarannya ya. Saya ulang lagi ya. Ini terhenti dulu. Jadi ada 4 tahap ya, seperti yang kemarin. Saya ambil dulu gambar yang kemarin. Tapi penjelasannya ada di apa namanya slide berikutnya ya. Biar bisa nangkap. Ambil dulu yang kemarin mana? Sama ya, jadi tahap intake atau disebut dengan tahap hisap ya, menghisap. Jadi untuk menggerakkan piston ini, jadi komponennya ada 3 ya. Ada piston, kemudian batang piston ini
untuk menghubungkan antara engkol ya atau shaft crank dengan piston. Jadi piston itu yang bergerak naik turun ini. Jadi energinya didapat dari mana si piston ini? Dari power yang dihasilkan ya. Selain digunakan untuk menyuplai energi mesin utama, sebagian dialihkan untuk menggerakkan piston ya. Jadi setelah menghasilkan energi, kemudian energinya digunakan sebagian untuk menggerakkan piston. Jadi tahapannya yang pertama, si piston ini turun ke bawah ya, turun ke bawah menghisap. Jadi ini bergerak karena ada energi, dia turun ke bawah. Nah, kemudian udaranya di luar dihisap masuk ke dalam. Nah, itu dengan tahap intake atau pengambilan ya, atau stroke tadi kata dia. Nah, sehingga udara masuk ke dalam. Nah, udara masuk ke dalam. Kemudian tahap kedua tahap kompresi. Nah, kemudian ini udara dikompresi, ditekan. Jadi secara stoikiometri dia berlebih ya. Jadi kalau stoikiometri kan bahan bakar ditambah oksigen ya, berbakar ditambah dengan oksigen menjadi CO2 dan H2O ya. Kalau bahan bakarnya CH4 berarti dia perlu 3 oksigen. Nah, di kompresi ini dia rasionya menjadi berkali lipat ya, bisa 1:12. Jadi artinya bahan bakarnya 1, udaranya 12 atau 24. Tujuannya dia agar menghasilkan explosion energi untuk menghasilkan daya yang lebih besar ya. Jadi dia ditekan, ketika dia ditekan kemudian si fuelnya jadi tekan untuk menaikkan rasio udara, dimasukkan ke dalam karena tetapi titik nyala karena dia biarpun kompresinya, biarpun rasio udaranya berlebih, tapi karena kondisi tekanan tinggi sehingga tetapi titik nyala ya, kemudian dia terbakar. Ini tahap ketiga, dia menghasilkan power ya. Kemudian setelah terbakar semua menghasilkan gas sisa, kemudian ditarik lagi ke buang. Ini disebut dengan satu putaran ya, satu revolusi. Dalam 1 menit dia menghasilkan berapa putaran kita sebut dengan RPM. Berarti ada 4 tahap ya, makanya disebut dengan mesin 4 tak ya. Lanjutkan lagi ya. Saya ulangi lagi yang ini. Kita sebut mesin 4 tak ya, full stroke engine. Ini ada di mesin mobil, mesin diesel sama aja semua ya, prinsipnya sama. A basic lesson in the fundamentals of a 4-stroke EFI gas engine may be helpful to your understanding of Mercury products. Yang membedakan adalah kalau bahan bakarnya gas, berarti gampang ya, nariknya bahan bakarnya dari gas. Kalau bahan bakarnya bensin atau diesel, berarti ada proses pengkabutan merubah liquid menjadi gas ya, menjadi gas. Jadi dia dikabutkan. Kalau ini namanya pulverisasi ya. Jadi merubah, kalau di batu bara pulverisasi, jadi merubah padatan itu menjadi partikel solid, sehingga ketika dia berkontak dengan udara, luas permukaannya besar, jadi reaksinya jadi lebih cepat ya. Here are the basic components of every 4-stroke gas engine. A piston, Ini piston, a connecting rod, ini koneksinya, a crankshaft, crankshaftnya engkol namanya engkol. up and down in the cylinder. Nah, This muter-muter aja. lateral motion is turned into a rotating motion at the crankshaft. Yang Longer the stroke of the hisap ya, piston, larger the displacement of gas and air occurs in the cylinder. To propel that piston, kompres. we need to ignite a Nah, tiny ini langsung nyala, bakar, buang. Ya, jadi dia buka tutup ininya ya, nozzle-nya buka tutup. intake manifold, Nah, ini delivery bahan bakarnya. a fuel injector, and a spark plug. A 4-stroke engine is called a 4-stroke because 4 up and down motions Ya, are disebut 4 tahap karena 2 kali naik turun ya. the piston travels downward as the intake valve opens and a mixture of air Nah, ini hisap ya. and a metered amount of gas from the electronic fuel injector enter the cylinder. This is called the intake stroke. Intake stroke tahap On the penghisapan. second stroke, the piston travels up Nah, mulai dikompres ke atas. to make a highly combustible mixture.
This is called the compression stroke. Compression stroke, tahap This kompresi. Kemudian dinyalain bahan bakarnya. Nah, kemudian terbakar ya, terbakar. The fourth stroke is the exhaust Nah, ini stroke. pembuangan. As the piston travels upward, the exhaust valve opens to release the burned air fuel mixture. When the piston reaches the top of this stroke, the intake valve opens and the cycle begins. Ada satu sikal ya, satu sikal kemudian berulang lagi. Satu kali putaran. RPM namanya. How many times the crankshaft rotates within that minute? Kalau dalam 1 menit berarti berapa kali dia naik turun ya, dua kali turun satu. Nah ini berarti 1 kali revolusi ya. While the piston Berarti tinggal dibagi per menit per sekonnya berapa. want to see how fast that is? Nah, bisa dibayangkan ya. Fast. Let's see it again. Amazingly, Salah satu penemuan yang fenomenal ya, jadi si piston itu. Jadi bergerak secara smooth, tidak ada gesekan, tidak ada suara. Gitu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, ini ya, diesel engine. Nah, bedanya ada di, ini air intake-nya ini. Udara intake-nya ini fuel-nya. Nah, ini kompresi, buat mengkompresi, ini keluarannya ya. Bedanya di fuel-nya ya, di fuel-nya. Kalau ini fuel-nya langsung udara. Jadi nanti udara sama bahan bakar. Kalau ini ada di proses pengkabutan, ini gas engine. Prinsipnya sama. Cuma modifikasinya berbeda. Ini bentuknya yang seperti ini ya, yang di atas, yang di bawah, nah turun sama aja. Nah, jadi ini prinsipnya ya. Jadi tahap isap, nah ini piston bergerak ke bawah, ya, bergerak ke bawah, membuat silinder vakum sehingga menghisap udara ke dalam silinder ya. Jadi kalau vakum berarti tekanannya rendah, yang di luar lebih besar sehingga udara naik masuk ke dalam ya, dia menghisap. Pada saat ini katup hisap membuka, ini katup hisapnya membuka yang di sini dan katup buangnya menutup ya. Jadi setelah satu kali turun ya, satu turun dia menghisap atau intake juga bisa karena dia intake udara. Kemudian tahap kompresi yang kedua. Kemudian udara di dalam silinder akan ditekan oleh piston yang bergerak ke atas. Ya, setelah dihisap, dia dorong ke atas. Dengan perbandingan kompresi 14:1 sampai 24:1. Ya, jadi yang 14 udaranya, nanti yang satu bagian bahan bakarnya. Ya. Akibatnya udara menjadi panas dan temperaturnya mencapai 900. Nah, tinggi sekali ya. Pada langkah ini kedua katup posisi menutup di bracket yang keluar ya, yang keluar. Kemudian langkah pembakaran. Di akhir langkah kompresi, ketika dorong naik ke atas, injektor nozzle menyemprotkan bahan bakar dengan tekanan tinggi. Ya, karena kan vakum toh, kompres berarti tekanan tinggi sekali ya, dia harus ngimbangi biar bahan bakarnya nggak kembali ya. Jadi dia harus lebih tinggi dari tekanan di dalam piston ini. Di dalam ruang bakar ini. Dan membentuk kabut dalam ruang bakar ya. Jadi dan selanjutnya bersama dengan udara terbakar oleh panas yang dihasilkan dengan langkah kompresi ya. Jadi karena kebutuhan temperaturnya tinggi, ada bahan bakar, ada fuel, ada udara, jadi segitiga pembakaran terpenuhi ya. Diikuti oleh pembakaran tertunda, yang namanya delay ignition. Pembentukan atom bahan bakar akan terbakar sebagai hasil pembakaran langsung dan membakar hampir seluruh bahan bakar. Jadi ketika dimasukkan dia nggak langsung terbakar ya. Jadi dia harus menyesuaikan dulu kondisinya, perbandingan molnya, sampai ignition titik nyalanya terpenuhi, kemudian dia membakar semua. Hal ini mengakibatkan panas silinder meningkat dan tekanan meningkat. Energi yang dihasilkan kemudian diteruskan ke piston untuk didorong ke bawah, terdorong ke bawah ya. Jadi
Tadi setelah kompresi naik ke atas, karena ada injeksi ini, ada pembakaran menghasilkan energi yang luar biasa besar dan tekanan yang besar, sehingga dia dorong ke bawah ya, dorong ke bawah. Dan energi pembakaran dirubah menjadi energi mekanik. Nah, pada saat ini kedua katup pada posisi tertutup. Kemudian langkah buangnya adalah di sini piston bergerak naik ke atas karena kan sudah kebuang loh, sudah diambil energinya, dia untuk bergerak sehingga di sini lagi turun lagi, kemudian kita dorong lagi di bawah ya. Jadi secara ini muter secara reversible, berulang-ulang ya. Di akhir langkah buang udara segera masuk diikuti. Nah itu satu kali putaran ya, satu kali revolusi RPM. Kalau per menit berarti dalam 1 menit itu ada 4 kali itu ya, 4 kali siklus. Satu siklus berarti ada tarik, hisap, ya. Satu siklus berarti ada hisap, kompres, bakar, buang 1 kali siklus. Nah, dalam 1 menit berapa kali siklus itu disebut dengan RPM ya, putaran per menit. Jadi satu putaran itu ada 4 langkah. Dalam 1 menit itu ada berapa langkah. Nah itu biasanya yang menentukan ini tadi ya, RPM-nya ini tadi ya, lambat, sedang, atau tinggi. Ya, impact-nya ke power yang dihasilkan ya. Sama kayak naik sepeda yang ada lampunya itu, semakin besar putarannya, nyalanya semakin banyak, semakin terang ya. Nah ini ada pembakarannya, tahap-tahapnya ya. Ini sudut engkolnya yang tadi ya. Engkolnya tuh yang ini. Nah ini engkolnya namanya. Jadi ini membentuk sudutnya di sini ya. Pergerakannya ini bisa dibuat dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi pembakaran tertundanya ini baru pertama kali masuk ya. Dari A ke B, ini ignitionnya, tertundanya, kemudian naik ke atasnya ditentukan dari sudut-sudutnya ini. Karena sudutnya itu mempengaruhi pergerakan si piston naik ke atas. Pada periode ini disebut fase persiapan pembakaran atau karena partikel bahan bakar yang diinjeksikan bercampur dalam udara agar mudah terbakar ya. Jadi artinya pembakaran tertunda atau persiapan pembakaran istilahnya ignition delay itu tahap persiapan karena komposisi segitiga pembakarnya belum tercapai ya, belum tercapai di situ. Nah, kemudian kalau sudah tercapai, tinggal terbentuk, campuran bahan bakaran udara akan terbakar di beberapa tempat ya. Nah, ini antara B sampai C. Ya, ini putaran engkolnya yang tadi ya. Atau shaft cranknya tadi. Nyala api akan merambat dengan kecepatan tinggi sehingga seolah-olah campuran terbakar sekaligus. Sebenarnya dia merambat ya. Kayak kembang api itu merambat. Gitu. Tapi karena cepat sekali seolah-olah terbakar sekaligus. Sehingga menyebabkan tekanan dalam silinder naik. Periode ini disebut dengan pembakaran letup. Ya. Jadi kalau orang mesin biasanya menyebutnya letupan, ya, letupan-letupan. Kemudian ada CD-nya, ini puncaknya di sini. Akibat nyala api dalam silinder, bahan bakar yang diinjeksikan langsung terbakar. Pembakaran ini dapat dikontrol dari jumlah bahan bakar yang diinjeksikan, sehingga perlu disebut dengan periode pembakaran terkontrol. Ya, jadi artinya sebelum bahan bakarnya masuk, itu sudah ada pembakaran awal ya, sudah ada pembakaran awal dari karena temperaturnya tinggi sekali ya, tinggi sekali. Kemudian pembakaran lanjut, nah injeksi berakhir di titik D, namun bahan bakar belum terbakar sempurna ya. Walaupun injeksi belum berakhir, pembakaran masih tetap berlangsung. Bila pembakaran lanjut terlalu lama, temperatur gas buang akan tinggi, menyebabkan efisiensi panas yang turun. Ya, ini salah satu indikator kita bisa mengevaluasi kinerja dari si engine. Kalau efisiensinya bagus, berarti semua panas yang dihasilkan dari hasil pembakaran itu termanfaatkan untuk menggerakkan energi mekanik. Kalau panasnya masih banyak,
berarti banyak yang tidak termanfaatkan sehingga sebagian dibuang ya, karena harus melanjutkan ke siklus berikutnya. Itu ya logikanya seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan berarti. Ada? Nggak ada? Izin bertanya, Pak, Ya, itu kalau misalkan proses pembakaran yang garis putus-putus itu apa ya, Pak? Di grafik. garis ini. Oh, Iya. ini kondisi normalnya ya. Ini kondisi normalnya. Jadi ketika dia dikompres, dia meningkat tadi. Jadi untuk meningkatkan, jadi ini untuk perbandingan normal ya. Nah, kondisinya seperti ini. Stoikiometri di udara atmosferik ya. Jadi karena ini dibuat, ini perbandingan kompresi ya. Tujuannya adalah dengan membuat tekanan yang sangat besar, rasio sangat besar, temperatur tinggi, tekanan tinggi, terjadi explosion atau ledakan energi, jadi energinya diambil lebih banyak. Ya, artinya dengan jumlah bahan bakar yang satu mol, tetapi bisa meningkat berkali lipat. Gitu. Tujuannya seperti itu. Nah, ini perbandingan normalnya. Ya. Itu ya, Adi ya. Nah, kalau misalkan itu kan ada perambatan api langsung sama lanjut, itu terjadinya pas saat fase kompresinya, Pak. Kalau gimana? Jadi pembakaran ini. Jadi kan artinya ini. Jadi ini tahap hisapnya ya. Tahap hisapnya. Kemudian ini mulai pembakaran apa namanya perambatan apinya tertunda ya. Nah ini tahap ketika mulai diinjeksi. Jadi A sampai D ini kan mulai diinjeksikan sebenarnya si bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya. Cuma kan tergantung dari kontak mana yang duluan. Jadi karena dia cepat sekali, jadi seperti kembang api itu ya tap 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 tap, tap tapi terus berlanjut gitu. Nah, jadi pembakaran itu membakar sisa-sisa yang belum terbakar, intinya seperti itu. Ini ada tahapannya. Jadi masih belum terbakar sempurna, ya, karena mayoriti masih udara. Jadi seperti segitiga kemarin ya. Jadi harus memenuhi ininya dulu. Karena kalau dilihat kenapa ini terjadi, karena rasionya besar sekali. Ya, udaranya banyak, bahan bakarnya sedikit. Nah, jadi tahap ini disebut dengan pembakaran terbunuhnya. Jadi karena komposisi bahan bakarnya masih belum terpenuhi ya. Tapi dari sisi kalau istilah manusia mentalnya sudah cukup untuk membakar karena tekanan tinggi, temperatur tinggi, ya. Tapi eh, bahan bakarnya masih sedikit, tapi ya. Nah, kemudian tahap ini tercapai, jadi AB ini persiapan. Nah, tahap ini dia injeksi udah dari A sampai D ini udah ada, tapi ini belum sempurna. Nah, ketika B sampai C ini perambatan, jadi artinya ketika dia diinjeksikan, nah ini diinjeksikan, kan yang kontak ini pertama kali yang di permukaan ini yang dekat sama bahan bakar ya. Jadi dia kayak rakit berantai, terus tak 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 gitu. Jadi kemudian tadi perambatan api. Karena di ruang yang kecil, tekanan tinggi sangat cepat terjadi seolah-olah biar gitu lah. Langsung terjadi gitu. Nah, kemudian bakar semua, kemudian ini ada tinggal sisa-sisanya gitu ya. Gitu kira-kira? Oke, dipahami, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain ada yang bertanya? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini kita fokus ke pembakarannya ya, karena kita orang teknik kimia. Jadi, besarnya energi yang dihasilkan tergantung dari jenis bahan bakar. Ya, hidrogen. Ini besar sekali ya, hidrogen. BTU per pon 100, oh kalau dibandingkan ya 141, 141. Jadi hidrogen itu energi yang sangat potensial karena punya nilai bakar yang besar ya. Cuma masalahnya tidak mudah menghasilkan hidrogen. Jadi sekarang kan energi yang terbarukan itu kita mencoba mengambil merubah hidrogen H2O menjadi hidrogen ya. Karena apa? Karena energinya besar dibandingkan dengan metan. Cuma 55, dia hampir 3 kali lipat. Alasan kenapa ini jadi energi potensial. Cuma hambatannya berat ya.
proses. Jadi energi yang berbahan bakar hidrogen itu masih rumit. Kita bisa ngambil dari apa namanya air, kan pernah dengar ya berbahan bakar air. Jadi artinya air itu salah satu material yang stabil. Jadi untuk memecah itu dia kan di prinsip reaksi itu kan harus menurunkan energi aktivasi. Jadi ini aktivasinya gede sekali. Dia harus melompati itu ya, melompati ketika H2O bisa apa terurai jadi H2 plus O2 itu dia harus melompati besar sekali. Dia harus menggunakan katalis yang besar atau proses hidrolisisnya itu hambatan harus dilewati. Nah, untuk saat ini biaya yang digunakan untuk melewati hambatan itu masih jauh lebih besar dibandingkan produk yang dihasilkan itu ya. Kenapa kok ini sampai sekarang masih belum berkembang? Udah ada ide, udah ada ke sana, udah ada, tapi masih belum berkembang. Yang pertama itu, yang kedua, harga metan, gas alam, itu masih murah. Jadi, daripada kita melewati hambatan itu biayanya besar, karena ini industrial, dipakai hampir semua engine yang ada, jadi kita fokus ke sini gitu ya. Tapi ini potensial ya. Costnya banyak kan dari H2O ya. Kemudian ini metana 55, kita lihat semakin besar C-nya, semakin kecil, semakin berkurang ininya, apa namanya, energinya ya. Jadi megajoule per kilogram. Jadi ini adalah energi yang dihasilkan per kilogram. Butan oktan ini gasolin, bensin ya. Kemudian ini diesel lebih kecil, ini karbon dari kayu, ini bahan bakar batu bara, ini wood lebih kecil lagi. Lihat gambarnya ini ya. Nah ini gas engine-nya sendiri ya. Dikatakan tadi, karena kita ingin mengevaluasi apa kinerjanya, adalah frame-nya ya, tempat dudukan si nomor 1 ini frame-nya, tempat dudukan si engine-nya ini ya, kemudian ada cooling system. Dia butuh cooling system agar sistemnya nggak overheat ya, karena engine kita bayangkan tadi temperaturnya sampai 900 ya, jadi perlu pendingin. Engine-nya sendiri ada di sini, internal combustion-nya ada di dalam sini. Ini sistem buangnya ya, ini cerobongnya dibuang sini. Kemudian ini lebih ke elektrikalnya ya untuk regulator. Jadi power yang dihasilkan berapa, tadi kontrol. Jadi kontrol panelnya di sini. Jadi berapa daya yang dihasilkan, dia ngontrol dari putaran yang engine yang ada di dalam ya. Jadi dia ngontrol dari power shift yang dihasilkan, endingnya kemudian tarik ke belakang. Jadi kan gini. Fuel dibakar ya, kalau lihat dari diagramnya ya tadi, bahan bakarnya di sini dibakar, kemudian untuk menggerakkan pistonnya naik turun, menghasilkan nanti pergerakan pistonnya ini untuk menghasilkan putaran generator ya. Jadi generator ini mempengaruhi putarannya, ini mempengaruhi daya yang dihasilkan. Jadi artinya kalau dayanya besar, putarannya lambat. Nah sekarang kalau kita tetapkan dayanya sekian, artinya dia ngontrol putarannya itu nanti ngontrol injeksi bahan bakar gitu ya. Nah, kalau dibalik ke situ. Jadi engine-nya ini, jadi kontrol panelnya itu untuk meregulit, untuk mengatur daya yang kita inginkan. Ya, jadi kalau misalnya 1 kilogram fuel misalnya menghasilkan 500 putaran, itu daya katakanlah 1000. Nah, kalau saya ingin nih cuma 800 ya, 800. Berarti putaran diturunkan, nanti yang dikontrol bahan bakarnya gitu ya. Jadi dia bolak-baliknya seperti itu. Nah, sekarang untuk menganalisis kinerjanya,
untuk analisis kinerjanya itu biasanya yang kita lihat yang pertama adalah tadi ya dikatakan tadi, nah, bila pembakaran lajnya terlalu lama, ya temperatur gas buang akan tinggi menyebabkan efisiensi turun. Jadi dari sistem ini biasanya salah satu cara untuk mengamati efisiensinya karena efisiensi itu larinya ke energi yang tergunakan, ya larinya ke eksergi kalau kita tarik. Jadi untuk mengevaluasi kinerja si engine ini, yang pertama yang paling urgent itu adalah kita tuh ukur suhunya di sini. Nah, ini kita gas buangnya. Ya, mestinya di dekat sini ya, tapi kalau kalau di aplikasi kan agak susah. Ya, biasanya paling gampang suhunya di sini. Biasanya turunnya nggak sampai 10 ya, karena tepat langsung kebuang. Jadi kemudian kadar oksigennya. Jadi ini persen oksigen itu artinya bahwa konsentrasi atau persen volume oksigen di sini berapa? Ya, persen volume oksigen itu di sini berapa? Jadi biasanya ada alat ukurnya ya. Alat ukurnya, bentar. Kemarin ada tak tunjuk. Nah ini untuk mengukur temperatur ya biasanya pakai temperatur yang tembak itu ya kayak mengukur suhu badan itu. Tapi untuk industri ada yang akurat sekali sampai bisa mengukur perkiraan di dalam sini. Kemudian untuk mengukur kadar oksigennya kita menggunakan flue gas analyzer ya. Jadi alatnya seperti ini tinggal ditempelin di gas buangnya tadi. Di sini kita bisa mengukur konsentrasi udara, persen udaranya di dalam gas buang ya. Karena sangat menentukan suplai oksigennya. Jadi ada perkiraan nilai excess air-nya, kita masukkan angkanya di sini, nanti terukur excess air-nya ya. Jadi biasanya di industri untuk memperkirakan nilai excess air-nya, dia pakai alat yang namanya flue gas analyzer. Pembacaannya di sini dimasukkan ke rumus ini, mereka bisa memperkirakan excess air-nya berapa persen. Ya, kemudian ya, ini data-datanya ya, ini yang terukur, ini diukur, biasanya industri ngukur langsung ya. Kemudian kalau ini juga bisa tadi bisa ngukur CO. Jadi kalau kedetek CO berarti pembakarnya nggak sempurna di dalam. Ya, langsung kedetek biasanya. Oh ya, kalau CO-nya 0, nah berarti pembakarnya sempurna. Biasanya kecil sekali kemungkinan pembakar CO nggak ada. Karena selalu ada ya. Namanya sistem apalagi dia juga cepat sekali ya. Nah, kemudian ada H2S, ini bawaan dari bahan bakarnya. Jadi ini kalau kita perhatikan, ini datanya adalah data dari liquid untuk diesel. Biasanya untuk yang gas itu kadar oksigennya kurang dari 4%. Kalau liquid antara 5 sampai 9. Ya, standarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya industri melakukan mengukur efisiensi, yang pertama mengukurnya ini dari temperaturnya biasanya ada range-nya. Kalau sudah di atas 300, oh berarti yang tadi pembakarannya efisiensinya mulai turun. Ya. Kemudian dia mengukur gasnya. Kalau sudah di atas 6%, efisiensinya pasti turun karena idealnya itu 5 sampai 6 untuk alat yang baru. Untuk gas itu 1 sampai 2. Ya, kalau sudah 4 berarti ada penurunan efisiensi. Itu indikatornya terjadi penurunan efisiensi ya. Kemudian kalau ada H2S itu biasanya bawaan dari bahan bakar ya. Kalau bahan bakarnya dari Timur Tengah, H2S-nya itu biasanya tinggi, sulfurnya tinggi. Salah satu kelebihan minyak Indonesia itu sulfurnya rendah ya, sulfurnya rendah.
Karena ini berpotensi untuk hujan asam ya, H2S campur sama udara jadi SOX, jadi menimbulkan hujan asam. Nah, ini lingkungan juga mempengaruhi ya, karena mempengaruhi tingkat ketika menghisap udara dari luar, konsentrasi ini mempengaruhi, terutama power plant yang ada di pinggir laut ya. Kemudian ini stegahnya ini kita ukur untuk mengukur kinerja engine-nya, stegnya gas buangnya maksudnya. Ini bisa ini secara teoritis dicari. Nah, ini radiatornya, ini untuk sistem pendingin ya, karena jangan sampai overheat. Overheating itu bisa merusak engine-nya sendiri. Ini udara yang keluar, udara ini bisa terukur ya. Ini dari data, cerita data, kemudian air flow-nya biasanya, kalau mesinnya canggih bisa terukur, tapi kalau enggak kita butuh flow meter ya. Flow meter itu kayak semacam baling-baling, ya bisa ngukur deteksi aliran ininya. Kemudian radiatornya untuk dimensinya kita ukur. Kalau merek terkenal udah terukur ini ya. Kadang-kadang kalau di industri dia tidak, datanya udah karena udah bertahun-tahun mungkin anunya hilang gitu ya. Nah, kemudian fan-nya itu sebagai suplai udara di radiator ya. Nah, ini kita ukur, ini standar ini. Data-data ini biasanya kita digunakan oleh industri atau auditor energi untuk mengevaluasi kinerja si mesin. Nah, ini kemudian ini reaksinya ini teoritis ya. Nanti kita pertemuan berikutnya tak tunjukin caranya mengevaluasi lewat neraca massa. Karena berikutnya di neraca massa neraca energi ya. Ini reaksi pembakaran di gas ya. Kenapa saya tulis CXHY? Karena belum tentu si metana saja. Karena kalau dia bahan bakarnya gas alam, bisa metana, bisa etana, bisa campuran gitu ya. Bisa campuran ini. Kalau diesel lebih spesifik ya, diesel karena ada quality control dari Pertamina dan yang lain gitu ya. Ada diesel industri atau diesel umum. Nah, dari reaksi ini kita buat mass dan heat balance, inputnya dari bahan bakar dan udaranya, outputnya dari flue gasnya. Ini balance. Nah, kemudian kita buat distribusi energinya. Nah, energinya. Jadi itu kita akan mengukur ya. Jadi kita lihat ini namanya diagram Sankey ya. Diagram Sankey adalah jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran materi dan energi dalam satu sistem. Ya, diagram ini terdiri dari serangkaian blok yang dihubungkan dengan jalur-jalur yang berbeda lebar yang memiliki jumlah aliran yang berbeda. Jalur-jalur ini biasa diatur secara hierarkis ya, ini ya. Misal total fuel-nya berapa, yang jadi power-nya berapa. Ini teoritis ya. Belum ekserginya. Ini masih ideal, kerja ideal. Jadi ini entropinya ya, kebuang, hilang karena radiasi, ya kan panas di pikirannya itu kan panas ya. Kemudian hilang di bawah pendingin, hilang di udara pembuang, ini adalah entropinya. Jadi adalah secara alami yang terambil sebagai power sekian. Nanti power pun ada efisiensinya. Nah, ini ada alternator, dia punya efisiensi. Alternator itu kemudian untuk menjadi listrik ada efisiensinya. Kemudian dia bergerak hilang di jaringan dan lain-lain ya. Jadi nanti yang kepakai itu kita sebut sebagai eksergi. Nah, tadi ya. Artinya seperti ini namanya Sankey diagram. Diagram yang menggambarkan aliran materi dan energi. Tapi biasanya fokusnya si industri itu ke energinya. Nanti kalau energi ketemu, mereka ngitung bahan bakarnya berapa, efisiensinya berapa gitu ya. Nah, jadi nanti ini yang ke subvoknya nanti larinya ke alat berapa, gitu ya. Nah, jadi yang tadi misalnya dari gas diesel engine ini, bahan bakarnya ini yang lari sebagai radiasi 4%.
Ini biasanya ada di logbook atau data bukunya si mereknya itu ya. Jadi kalau kamu buka si websitenya ini, apa tadi? Nah, ini ya, contoh punya si Caterpillar, saya tutup dulu. Biasanya kalau industrial itu ngeceknya dari situ ya. Tak tutup dulu. Nah, datanya dari sini ya, tergantung jenis mereknya ya. Modelnya apa gitu. Ini dari websitenya tadi ya. Websitenya generator set jenisnya apa. Nah, nanti kita lihat ini untuk menghasilkan daya 10 kW. Nah, nanti datanya ada di situ ya. Data power pompa, power fan, dimensinya ada semua di sini. Yang tidak ada itu adalah, nah ini kalau sudah berjalan ini kan nggak tahu keluarnya berapa. Jadi harus diukur secara langsung ke lapangan. Nah, jadi ini ya, jadi hilang karena radiasi, yang kepakai di radiator berapa, hilang di bahan bakar, yang kita evaluasi yang di sini ya, yang di flue gas ini nanti. Nanti pertemuan berikutnya tak tunjukin caranya mengevaluasi, karena akan jadi tugas besar kalian di sebagai pengganti apa WAS. Kita nggak ada UTS ya. Nanti ke WAS saja akan tugas besar mengevaluasi. Nanti dibuat seperti ini. Nah, kemudian fan, artinya sama kayak tadi ya, piston, power yang dihasilkan sebagian digunakan untuk menggerakkan piston naik turun naik turun. Ini juga sama. Power yang dihasilkan sebagian digunakan untuk menggerakkan kipas. Jadi kipas ini dihasilkan dari powernya si daya yang dihasilkan si engine ini. Masuk ke generator, ini loss generator, daya yang dihasilkan. Artinya untuk sistem ini sendiri ya ekserginya sekitar 25,6%. Daya yang terpakai. Tapi ya, ini fuelnya dia menyediakan energi sekian 7 juta BTU. Ini konversinya berapa kW nanti kelihatan energinya yang terhasilkan cuma ini enggak, ini belum apple to apple ya, karena 1 BTU 1 kW, jadi nggak kelihatan ya. Mesti dikonvert ke kW dulu biar kelihatan. Tapi kalau dikonvert ke kW yang dari fuelnya ini ya 5.000 liter per hari ini yang dihasilkan cuma sekitar 580 kW. Ya, artinya efisiensinya cuma sekitar 25,6 atau ekserginya sekitar ini ya 580 kilowatt atau 25,6%. Ini lossesnya. Nah, jadi energi yang dibutuhkan tiap pembangkitan listrik sebesar ini. Tuh, ya. Biasanya evaluasinya seperti itu. Ini diagram Sankey-nya ya, larinya ke sini. Ini adalah entropi. Nah, biasanya kemudian endingnya kita bandingkan ya. Ini dari datasheet tadi yang dari apa namanya websitenya ini untuk jenis ini apa engine gas engine-nya ini. Kemudian kita bandingkan dengan benchmark-nya. Jadi benchmark-nya itu data awalnya. Jadi radiasinya sama ya, kita anggap sama. Ini gas buangnya, idealnya itu kehilangannya 17,3%. Pada saat pengukuran meningkat ke buang sekian. Ya, udah kelihatan kalau dia mengalami defisiensi ya. Cooling sistemnya masih sama, power generasinya turun sekitar 10% gitu ya. Jadi dari sini kita bisa mengevaluasi bahwa untuk sistem yang tadi, engine yang ini tadi, gambar tadi ini, ya, efek power generasinya cuma 26%. Artinya untuk alat tadi, entropinya cuman, ekserginya cuman 29,6. Nah, ini kalau sudah ngomong tentang ekonomi pabrik, kita bisa mempropos, oh ini terjadi pemborosan sekitar 507 liter per jam. Bayangkan per jam boros. Ini kan data benchmarknya sekian. Mestinya mesin yang baru itu cuma butuh 162 liter per jam.
Tapi dengan defisiensi, dia jadi butuh sekian. Ya, mengalami pemborosan. Kalau nunjukin seperti ini, power generation-nya kurang nih, gitu. Sekitar turun 10, oh 10. Itu nggak kelihatan. Buat orang industri itu nggak kelihatan. Terutama orang finance ya, berapa itu. Tapi kalau sudah nunjukin liter per jam, 1 liternya berapa bensin sekarang, diesel sekarang? 8.000 ya? Nah, 10.000 katakanlah 10.000. 10.000 kali 50 berapa? 500.000. Ya? 10.000, 100, ya 500.000 per jam. Sehari berapa jam? Ini tahunan. Nah, kadang udah kelihatan ya. Jadi biasanya seperti itu. Itu ya, itu cara mengevaluasi dari, ini bahasa teknis ya. Kalau bahasa entropinya itu tadi ya, karena entropi, kalau kita ngomong entropi nggak menarik, jadi saya kaitkan dengan angka-angka ini, jadi B-nya lebih menarik gitu ya. Ada yang bertanya sampai sini? Oke, kalau nggak ada. Jadi nanti sementara sampai sini ya, sementara sampai di sini. Nanti minggu depan saya tunjukkan bagaimana cara mengevaluasi perhitungan neraca massanya. Ya, kita baca datanya bagaimana. Soalnya nanti endingnya seperti ini. Oh, nanti aja lah minggu depan aja. Ya, karena kita mencoba mengidentifikasi angkanya tadi ya, dapatnya dari mana. Nah, ini kalau kalian punya, itu kalian bisa mengevaluasi, kalian punya apa? Keahlian mengevaluasi kinerja itu sangat dibutuhkan di industri. Ada yang mau bertanya sampai sini? Bukan menarik ya, ini ilmu yang menarik ini. Karena aplikatif ya, kalau kalian belajar Tirmo aja angka-angkanya itu apa ini pusing. Ya, kalau sudah keluar angka duit ini jadi menarik. Oke, kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih semua. Oh ya, untuk minggu depan nanti karena Jumat libur ya, kayaknya Sabtu sama keluar kota. Jadi kalau nggak Rabu, Kamis ya nanti saya konfirmasi harinya lagi ya, jamnya. Terima kasih semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.